Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam pembelajaran kali ini. Salawat berbingkaikan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 6 membahas materi mengenai As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Saldi Darmawan, NIM 20108023. Saya Melia Zahra dengan NIM 20108016. Saya Isabella Putrianjani, NIM 20108022. As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Dalam materi kali ini kita akan membahas 5 aspek. Yang pertama, pengertian As-Sunnah. Yang kedua, hubungan As-Sunnah dengan Al-Quran. Yang ketiga, pembagian As-Sunnah. Yang keempat, As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Yang kelima, implementasi As-Sunnah dalam kehidupan. 1. Pengertian As-Sunnah. Pengertian As-Sunnah baik menurut syariat, menurut istilah, dan menurut bahasa. Pengertian As-Sunnah menurut syariat. As-Sunnah menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk qaul atau ucapan, fi'il atau perbuatan, serta takrir atau penetapan. Sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri atau pensyariatan bagi umat Islam. Kemudian pengertian As-Sunnah menurut istilah, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi selain dari Al-Quran, baik perbuatan, perkataan, serta takrir atau penetapan yang baik untuk menjadi dalil bagi hukum syar'i. Serta yang terakhir pengertian As-Sunnah menurut bahasa, yaitu segala sesuatu yang baru. Yang kedua, hubungan As-Sunnah dengan Al-Quran. Hubungan As-Sunnah dengan Al-Quran bagi seorang mutasyid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa tidak akan memberikan atau mencari dalam As-Sunnah terlebih dahulu, kecuali bila ia tidak mendapatkan ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran. Karena dalam hal ini Al-Quran sebagai dasar atau perundang-undangan dan sebagai sumber hukum yang pertama atau utama bagi umat Islam. Hubungan As-Sunnah dengan Al-Quran di sini di aspek dari segi materi hukum. A. Menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya di dalam Al-Quran. B. Memberikan keterangan atau bayangan ayat-ayat Al-Quran dalam memberikan penjelasan. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, memberikan perincian ayat-ayat yang masih mujmal. Yang kedua, membatasi kemutlakannya. Yang ketiga, mentaksikan keumumannya, dan yang terakhir menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. 3. Pembagian As-Sunnah. Pembagian penulis Al-Qaul Al-Mufid di atas mengacu kepada pengertian sunnah menurut muhaditsin atau para salaf, sebagaimana dapat kita pahami dari penjelasan pengertian sunnah di atas. Abdullah Al-Judai menjelaskan yang dimaksud dengan jenis-jenis sunnah tersebut sebagai berikut. Sunnah dibagi menjadi 4, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, dan sunnah tarkiyah. Pertama, ada sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah ada 2 macam, yang jelas dan yang berupa makna dari sabda Nabi Muhammad SAW. Kedua, ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah maksudnya adalah perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menjadi syariat bagi umatnya. Hal itu bisa diketahui dari indikasi-indikasi yang menunjukkan hal tersebut.
Ketiga, ada sunnah takririyah. Sunnah takririyah maksudnya adalah diamnya Nabi Muhammad SAW dan beliau tidak mengingkari perkataan atau perbuatan sahabat dan lainnya yang terjadi di hadapannya atau tidak. Dan yang terakhir atau keempat, sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah merupakan lawan dari perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. As-sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa as-sunnah juga merupakan sumber hukum Islam. Kedudukan as-sunnah sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan tentang hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, hal ini menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Oleh karenanya tidak perlu lagi ditambah oleh sumber lain. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa as-sunnah berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama juga mengemukakan alasannya dengan beberapa dalil. Di antaranya yaitu surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Bahkan dalam tempat lain, Al-Quran mengatakan bahwa orang yang menaati Rasul berarti menaati Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 80, yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak akan mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Yang dimaksud dengan mentaati Rasul dalam ayat-ayat tersebut adalah mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Rasul sebagaimana tercakup dalam sunnahnya. Alasan lain mengapa umat Islam berpegang pada as-sunnah karena selain memang itu diperintahkan oleh Al-Quran, juga untuk memudahkan dalam menentukan hukum suatu perkara yang tidak dibicarakan secara rinci atau sama sekali tidak dibicarakan dalam Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Apabila sunnah tidak berfungsi sebagai sumber hukum, maka kaum muslimin akan mendapatkan kesulitan dalam berbagai hal, seperti tata cara sholat, qadar, dan ketentuan zakat, cara haji, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada implementasi as-sunnah dalam kehidupan. Arti kata implementasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan. Di samping kemuliaan karakter dan watak Nabi, ada banyak kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Yang dimaksud dengan Rasulullah sebagai suri tauladan adalah mencontoh kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kesehariannya, karena sesungguhnya yang dilakukan Rasulullah pastilah hal-hal yang baik dan bermanfaat, sehingga kita patut mencontohnya untuk kehidupan yang lebih baik. Ada banyak kebiasaan Rasulullah yang dapat dijadikan suri tauladan. Di antaranya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pekerjaan dengan konsisten dan kontinu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sesuatu dengan yang kanan selama itu memungkinkan. Banyak adab yang menjelaskan bahwa kita diutamakan menggunakan bagian tubuh sebelah kanan sebelum dalam melakukan atau memulai sesuatu, seperti saat bersuci, memakai sandal, melangkahkan kaki, makan, minum, berwudu, mengenakan pakaian, mengambil dan memberikan sesuatu, kecuali
hal yang mengharuskan kita menggunakan bagian tubuh sebelah kiri, seperti masuk ke kamar mandi. Selanjutnya, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai sesuatu, ketidaksukaannya itu akan terlihat pada ekspresi wajahnya. Beberapa contoh lain yang dapat kita jadikan suri tauladan adalah sholat duha, sholat tahajud. Ketika Nabi sedang marah saat berdiri, maka Nabi akan duduk. Tetapi jika ia marah saat duduk, maka beliau akan berbaring sehingga amarahnya hilang. Masih banyak kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang dapat kita jadikan suri tauladan dan kita terapkan untuk kehidupan yang lebih baik. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.